Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin dipanggil KPK terkait kasus Formula E yang ini ada dugaan korupsi. Itu informasi yang kita dengar selama ini, teman-teman. Namun demikian, sampai hari ini pihak KPK belum memutuskan terkait status Formula E, apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Namun teman-teman, ini ada satu pembelaan, ada argumentasi yang cukup menarik dari mantan Komisioner KPK, yaitu Saud Situmorang dan juga Bambang Wijoyanto, yang membela terhadap Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies Baswedan itu punya mens rea atau niat jahat terkait Formula E? Nah, ini menurut Saud Situmorang tidak ditemukan niat jahat atau mens rea dari Pak Anies Baswedan. Tetapi pihak KPK ini katanya akan terus menyelidiki walaupun Pak Anies Baswedan itu sudah dicapreskan dari Partai Nasdem. Namun demikian sampai hari ini KPK belum menemukan apakah Pak Anies Baswedan melakukan korupsi. Namun kalau kita lihat ke belakang, teman-teman, Pak Anies sudah mengatakan tidak ada 1 rupiah pun dari dana Formula E itu masuk ke kantongnya, atau Pak Anies mengambil uang dari Formula E untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah melakukan itu semua, teman-teman. Jadi dalam hal ini apa yang disangkakan Pak Anies Baswedan? Mens rea, niat jahat itu tidak ditemukan. Kemudian Pak Anies mengambil uang itu juga tidak ditemukan. Terus apa yang mau dijerat kepada Pak Anies Baswedan? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari Detik News. Kemunculan 2 ex pimpinan KPK bela Anies Baswedan. Penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta masih terus bergulir di KPK. 2 mantan pimpinan KPK pasang badan membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diisukan ditarget KPK dalam kasus tersebut adalah Saud Situmorang dan Bambang Wijoyanto atau BW yang muncul membela Anies Baswedan. Kemunculan keduanya membela Anies diketahui dalam acara webinar Formula E Universitas Al-Azhar Indonesia pada Sabtu 8 Oktober 2022. Awalnya Saud menggambarkan ketika penyelidik atau penyidik KPK hingga jaksa sedang melakukan gelar perkara. Saat itu katanya jaksa seharusnya sudah bisa memperkirakan pasal apa yang dikenakan terhadap Anies di kasus tersebut. Ketika penyelidik KPK mau paparan, kita sedang membayangkan kalau mereka mau lagi bahas Formula E, itu sebenarnya jaksa sudah bisa membayangkan pasal berapa nih. Pak Anies ini gue kenain pasal berapa nih, kata Saud Situmorang. Jadi Pak Saud ini juga bingung, teman-teman, mau pasal berapa yang akan disangkakan Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Anies tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari Formula E. Yang kedua, tidak ada mens rea atau niat jahat dari Pak Anies Baswedan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini luar biasa, teman-teman, upaya KPK untuk menjerat Pak Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Saud mengatakan penyelidik saat ini tugasnya adalah meyakinkan penyidik bahwa penyelidikan yang tengah berjalan tersebut memang terhadap unsur pidananya. Itu jaksa sudah membayangkan tuh, penyidik meyakinkan, penyelidik meyakinkan penyidik ya, penyelidik kan yang lapor. Jadi ada jaksa di situ, terus ada penyidik. Mereka sudah nilai segala teori keluar, katanya. Selanjutnya, dia juga membela Anies Baswedan lantaran KPK hingga kini belum bisa mendapatkan adanya kerugian negara di kasus ini. Saud pun merasa bingung dengan penyelidikan yang dilakukan KPK ini. Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya, terbuka, Pak Anies ini mau dikenai pasal berapa? Kerugian negara enggak ada, katanya. Jadi ini cukup jelas, teman-teman, yang disampaikan oleh Pak Saud. Kerugian negara tidak ada, terus Pak Anies mau dikenakan pasal berapa? Nah loh, ini yang bicara adalah mantan KPK juga, teman-teman, Pak Saud Situmorang. Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini enggak ada, BPK sudah lapor, kickback enggak ada. Terus kita mau hukum siapa?
dan yang dikenakan pasal berapa tambahnya. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengkritik pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E yang masih bergulir. Menurutnya, penyelidikan ini seharusnya dilakukan secara tertutup sehingga tidak gaduh. Naturenya, alaminya penyelidikan itu harus tertutup. Ya, tidak ditemukan seperti ini begini. Baik dalam proses pemanggilan dan seterusnya, sehingga ini noise, gaduh, kata Saud Situmorang. Saud mengatakan, jika mempertanyakan mens rea atau niat jahat Anies Baswedan atau pihak lainnya di kasus ini, maka hal itu belum ditemukan oleh KPK hingga kini. Kelihatannya kalau kita anggap, katakanlah bahwa tim dari Pak Anies dan timnya memang ada sesuatu mens rea, gitu ya. Nah, ini mens reanya tidak ketemu, katanya. Jadi mens rea itu niat jahat, teman-teman. Ini tidak diketemukan. Jadi artinya nature dari penyelidikan ini harusnya tertutup, tidak dibuka, diumbar-umbar seperti ini, manggil seterusnya dan seterusnya tambahnya. Sementara itu, mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto atau BW bicara soal informasi yang didapat terkait proses penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Dia mengaku berharap bisik-bisik yang didengar itu tak benar. Informasi yang saya dengar di KPK mudah-mudahan ini tidak benar. Sudah, nanti pakai saja pasal 40 Undang-Undang KPK. Kalau memang tidak ada, naikin saja dulu. Kalau tidak ada, bikin saja SP3. Ini kan pemufakatan jahat kalau betul informasi itu, kata BW. Nah, itu teman-teman bisik-bisik yang diterima oleh Bambang Wijoyanto. Misalkan ini dikenakan pasal 40 Undang-Undang KPK. Kalau memang tidak ada, nanti naikin saja. Kemudian setelah itu di SP3, surat penghentian penyidikan. Nah, ini kan berarti ada pemufakatan jahat terkait kasus Formula E ini, teman-teman. Pasal 40 yang dimaksud BW adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal 40 Undang-Undang KPK itu mengatur wewenang KPK untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. B mengatakan KPK seharusnya tidak membuka hasil penyelidikan kasus ini. Namun katanya KPK bisa membuka hasil ekspos terkait Formula E tersebut. Maka kemudian sebagian teman mengatakan jangan hasil penyelidikannya dibuka, itu hasil eksposnya dibuka saja, katanya. Apa dasarnya kalau dibuka? Ada di pasal 20 ayat 2 huruf C. Buka itu. Hari ini di antara penegak hukum, trust publik kepada KPK itu rendah, sambung Bambang Wijoyanto. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto dan Saud Situmorang yang dua-duanya ini teman-teman pernah di KPK. Jadi tahu betul bagaimana sebuah kasus ini dilakukan, diselidiki di KPK. Karena itu Pak Saud dan Pak BW, Bambang Wijoyanto ini sudah paham terkait yang ada di KPK. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu kalau benar-benar bisik-bisik yang diterima oleh BW itu berarti ada niat jahat yang luar biasa. Maka dari itu Pak Anies mesti dikawal, teman-teman. Karena sudah disampaikan Pak Anies, sepeser pun dia tidak menerima uang dari Formula E. Kemudian ada pernyataan lagi dari Saud Situmorang, tidak ada mens rea, niat jahat yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Karena Formula E itu adalah kegiatan dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan pihak Pemprov ini berhubungan dengan lembaga internasional. Dan ini sudah kredibel, yaitu terkait Formula E itu, teman-teman. Karena Formula E itu juga tidak hanya digelar di Indonesia, tetapi di beberapa negara Formula E itu digelar. Sama dengan MotoGP, teman-teman, yang kemarin di Mandalika itu kan berhubungan dengan lembaga internasional yang kredibel. Maka kita harus ikuti aturan dari lembaga internasional tersebut. Sama dengan Formula E, Pak Anies tentu saja mengikuti aturan-aturan yang ada di Formula E, dan itu sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang dilakukan BW, apa yang dilakukan Saud Situmorang itu adalah benar, bahwa tidak ada mens rea. Yang kedua, tidak ada kerugian negara. Yang ketiga, Pak Anies tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari kegiatan Formula E. Lalu apa yang akan dikenakan kepada pasal Pak Anies Baswedan kalau dia dianggap melakukan tindak pidana? Jadi ada tidak kerugian negara dalam hal ini? Kemudian ada tidak uang yang diambil oleh Pak Anies Baswedan? Saya pikir ini harus dihentikan menurut saya, teman-teman.
biarkan Pak Anies ini maju menjadi calon presiden di 2024. Jadi kalau tidak ada sesuatu masalah, kenapa harus diadakan? Apalagi ada wacana terkait upaya menjegal Pak Anies Baswedan agar Pak Anies tidak maju di Pilpres 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait pembelaan yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK juga, yaitu Saud Situmorang dan Bambang Wijoyanto mengenai persoalan Formula E yang ini ditargetkan kepada Pak Anies Baswedan. Saya tidak tahu apakah ini upaya menjegal Pak Anies atau seperti apa, tetapi yang pasti hari ini pihak KPK menyelidiki terkait Formula E. Siapa yang akan disasar? Apakah Pak Anies? Kita tunggu saja teman-teman hasil akhir yang akan diputuskan oleh KPK. Tetapi sisi lain di situ ada pembelaan dari mantan Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan Saud Situmorang membela Pak Anies Baswedan. Terima kasih teman-teman, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.